Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Yakobus 1 ayat 12 hingga 15 yang menyatakan, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Pujilah Kali semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi. Puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tema khotbah hari ini adalah keinginan yang memikat. Saudara-saudara kasih Tuhan, selama orang masih hidup, pasti akan mengalami berbagai persoalan dan penderitaan. Tidak ada orang yang bebas dari masalah, tidak ada orang yang sehat terus dan tidak pernah sakit. Semua orang pasti akan mengalami sakit walau dia sangat rajin beribadah, walau dia orang yang saleh dan percaya kepada Tuhan. Namun seringkali reaksi kita terhadap permasalahan yang terjadi, kesulitan atau penderitaan yang kita alami, biasanya kita seringkali mengeluh. Misalnya ketika usaha kita bangkrut, mendapatkan penyakit yang sangat berat, yang tidak bisa disembuhkan, kehilangan pekerjaan, gagal dalam studi, gagal meraih posisi tertentu, padahal kita sudah mengeluarkan banyak biaya, kita merasa malu karena apa yang kita harapkan tidak tercapai. Dan dalam situasi seperti itu ada banyak orang yang lalu bertanya, mengapa Tuhan saya harus mengalami penderitaan ini? Mengapa cobaan ini begitu berat? Apa salah saya? Apa dosa saya? Apakah Tuhan tidak lagi mencintai saya? Kenapa Tuhan meninggalkan saya? Pernyataan-pernyataan ini secara tidak langsung mau mengatakan bahwa cobaan itu datang dari Tuhan. Tapi apakah benar Tuhan mencobai kita? Kita akan lihat bacaan kita pada hari ini.
Saudara-saudara kasih Tuhan, bacaan kita berbicara tentang pencobaan dan pengujian. Kita perlu membedakan keduanya, dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pencobaan artinya proses, cara, perbuatan mencoba atau mencobakan. Sedangkan arti kata pengujian adalah proses, cara atau perbuatan menguji. Pengujian adalah percobaan untuk mengetahui mutu seseorang atau mutu sesuatu. Apakah benda itu tulen, apakah benda itu asli atau tidak. Misalnya kita menguji kadar dari emas atau permata. Pengujian juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana kecakapan seseorang. Apakah dia mampu atau tidak, apakah dia terampil atau tidak. Atau juga untuk menguji ketahanan seseorang. Ya, apakah dia kuat atau tidak. Nah, dalam kekristenan kata pencobaan biasanya lebih berkonotasi negatif. Artinya pencobaan bertujuan menjatuhkan seseorang. Dan ini beda dengan kata percobaan, ya. Kalau percobaan mencoba gitu ya, tapi pencobaan itu seringkali dimengerti sebagai usaha memikat seseorang dengan tipu daya atau bujukan untuk berbuat dosa. Sedangkan kata pengujian atau ujian lebih bermakna positif, ya, yaitu kemampuan untuk melihat apakah sesuatu itu baik, apakah sesuatu itu menjadikan kita akan terus bersandar pada Tuhan ataukah sebaliknya. Kendati demikian, kata pengujian atau tahan uji ada kaitannya dengan kata pencobaan. Ya, bagaimana bertahan, ya, bagaimana kita bertahan dalam pencobaan. Ini yang dikatakan oleh Yakobus yang memahami pencobaan sebagai bagian dari ujian hidup. Artinya ketika seseorang tidak tergoda oleh pencobaan itu atau bisa keluar dari pencobaan itu, maka biasanya kita mengatakan orang itu tahan uji. Ya, tahan terhadap pengujian. Saudara-saudara kasih Tuhan, biasanya ada dua pencobaan. Ya, yaitu pencobaan yang berasal dari luar diri kita dan pencobaan yang berasal dari dalam diri kita. Pencobaan dari luar diri kita bisa berupa kesukaran atau penderitaan yang disebabkan oleh orang lain atau pihak lain. Hal ini berkaitan dengan kondisi orang-orang Yahudi, ya, di dalam bacaan kita berkaitan dengan kondisi orang-orang Yahudi yang waktu itu mereka sedang berada atau hidup di perantauan. Kita bisa baca itu di ayat 1. Dan mereka mengalami, ya, berbagai penderitaan dan siksaan akibat iman mereka kepada Tuhan Yesus. Namun mereka memandang Tuhan sebagai pribadi yang menyebabkan kejahatan atau yang membiarkan penderitaan mereka. Jadi konteks orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah sedang frustrasi dengan keadaan mereka. Itulah sebabnya Yakobus bicara tentang masalah pencobaan dan pengujian. Sikap frustrasi karena penderitaan membuat mereka ingin segera mencapai kebahagiaan. Jadi banyak orang kalau menderita gitu, aduh, mohon supaya Tuhan cepat-cepat angkat penderitaan ini supaya saya bebas dari penderitaan ini. Mereka frustrasi sebab pembalikan keadaan dari situasi buruk menuju situasi baik sepertinya tidak menemukan titik terang. Toh Tuhan ada tetapi tidak peduli. Untuk apa saya juga peduli? Ya, biasanya seringkali begitu, kalau Tuhan, kita merasa Tuhan tidak memperhatikan kehidupan kita, kita mulai ngambek gitu ya, mengeluh, tidak mau lagi ibadah, tidak mau lagi berdoa.
Barangkali justru Tuhan itu yang membuat saya jadi begini. Ya, jadi saya menyalahkan Tuhan. Kalau saya punya masalah, saya salahkan Tuhan, walaupun itu kadang masalah kita sendiri. Orang yang frustrasi punya kecenderungan ingin segera mendapatkan jawaban atas kebingungannya dan kadang mengambil jalan pintas untuk memperoleh kebahagiaan. Lari ke hal-hal yang menyesatkan, minum mabuk, ya, nanti pulang bikin ulah di rumah. Tapi hanya sementara gitu ya, senang-senang, pergi diskotik, joget-joget, senang-senang gitu ya. Kita tergoda untuk mencari kebahagiaan semu. Nah, untuk pencobaan yang berasal dari luar diri kita, Yakobus mengatakan, berbahagialah di dalam pencobaan. Bahkan di ayat 2 dikatakan, berbahagialah bila kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Nah, ini agak aneh karena dikatakan berbahagia bila jatuh di dalam pencobaan. Tetapi tentu saja yang dimaksudkan di sini bukan jatuh dalam dosa atau godaan, melainkan pada penderitaan akibat ulah orang lain. Kebahagiaan adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan emosi seseorang. Rasa puas atas hasil yang kita dapatkan dari memenuhi tugas yang Tuhan perintahkan. Kebahagiaan adalah situasi kita menyadari bahwa apa yang kita hasilkan dalam hidup ini adalah sesuatu yang disetujui oleh Tuhan, yang diperkenankan oleh Tuhan. Rasa puas karena betapapun duri tajam yang kita injak, asal jalan itu menuju Tuhan, kita rela untuk menempuh karena kita mengasihi Dia. Kebahagiaan berhubungan dengan bertahan dalam cobaan dan ujian. Tidak cuma bertahan, tetapi dalam bacaan kita dikatakan bertahan dan bertekun. Bertahan bisa membuat kita cuma diam, menjadi apatis dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi bertahan dan bertekun menjadikan kita tetap aktif menghadapi situasi berat kita. Bahkan kita berjuang untuk keluar dari masalah yang ada. Bertahan sangat berhubungan dengan kekuatan batin. Kekuatan batin untuk tetap tinggal dalam Kristus sehebat apapun situasi yang menghantam kehidupan kita. Bertahan dan bertekun untuk tetap mencapai apa yang menjadi kehendak Allah. Bertahan dan bertekun menghadapi rasa frustrasi kita. Bertahan menghadapi stres atau depresi tanpa kehilangan keyakinan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan yang membuat kita bisa tetap berdiri sampai dengan saat ini. Ujian bagi keadaan orang-orang Yahudi pada saat itu seperti emas yang ditempa dalam api. Logam yang mau dicari keasliannya. Dalam ujian itu Tuhan mau memastikan kita, ini asli atau imitasi. Ini pengikutku yang sejati, yang setia, atau abal-abal. Kualitas iman kita seperti apa di dalam keadaan sulit? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi kesulitan? Apakah kita atau mereka orang-orang Yahudi pada saat itu hanya akan percaya dan setia kepada Tuhan pada saat senang atau tidak ada masalah? Ataukah mereka dan kita juga akan bertahan walaupun ada masalah berat dan penganiayaan? Suka dan duka kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan menguji kita dengan membawa kita dalam situasi di mana kita dapat belajar dan bertumbuh. Kita perlu mengalami penderitaan, kita perlu mengalami tekanan, karena dari situlah kita bisa bertumbuh bersama dengan Tuhan.
Orang-orang yang bertahan ini dianggap lulus dari sebuah ujian dan memperoleh kemenangan. Dan karena itu mereka akan menerima mahkota dari Tuhan. Itulah sebabnya orang yang bertahan dalam pencobaan disebut sebagai yang berbahagia. Saudara-saudara kasih Tuhan, bacaan kita disebutkan dua hal ya yang membuat orang bertahan atau bertekun. Yang pertama adalah kasih kepada Allah. Orang yang mengasihi Allah akan bertahan dalam penderitaan untuk membuktikan cinta kasih-Nya. Cinta kasih yang diberikan karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Bahkan Allah karena cinta kasih-Nya, Dia mengorbankan putranya yang tunggal Tuhan Yesus demi menebus dosa-dosa kita. Hanya cinta kasih yang memampukan orang bertahan walaupun berada dalam penderitaan. Ya, ibarat dua orang yang saling mencintai akan mampu melakukan apa saja demi orang yang dicintai. Mencintainya lebih dari yang lain. Selalu ingin dekat dengan orang yang dicintai, mengingatnya setiap saat, bahkan mau berkorban demi orang yang dicintai itu. Makanya kadang ada orang yang mengatakan, ya cintaku akan memampukan aku untuk mendaki gunung, ya laut pun diseberangi demi cintaku. Ini kadang agak lebay juga ya. Giliran disuruh antar ke gereja atau belanja tidak mau. Ada yang suka lebay seperti itu. Namun cinta yang tulus akan muncul karena pasangan juga mencintai kita. Cinta itu yang memampukan kita juga untuk membalas cinta pasangan kita. Kalau pasangan kita tukang pukul, marah-marah, ya mungkin cinta akan memudar. Tetapi kalau dia mencintai kita, kita juga mampu untuk berkorban bagi orang yang kita cintai. Demikian pula kalau kita mengasihi Allah, maka akan selalu ada kerinduan pada diri kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, berada dalam relasi yang baik dengan Tuhan, berusaha menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, karena kita tahu Tuhan sudah mengasihi dan mencintai kita, bahkan berkorban nyawa untuk kita. Kita akan setia karena kita tahu Tuhan mencintai kita. Kita akan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Tidak mengabdi kepada ilah-ilah termasuk kepada harta benda yang ada. Matius 6 ayat 24 mengatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Yang kedua adalah janji akan mendapatkan mahkota kehidupan, upah yang besar kalau kita bertahan di dalam pencobaan. Ibarat orang yang mendapatkan piala atau medali dalam sebuah pertandingan. Ia harus melatih dirinya, ya rajin berlatih dengan keras, berjuang dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan kemenangan dan hadiah atas prestasinya itu. Janji mahkota kehidupan yang akan menguatkan kita dalam menghadapi berbagai kesulitan, kesukaran hidup. Jadi pencobaan justru bisa menjadi jalan untuk memperoleh mahkota kehidupan bila kita tahan uji. Tidak ada orang yang hidup sembarangan, ya tidak pernah ibadah, tidak pernah ingat Tuhan, lalu dikasih mahkota kehidupan. Ya itu
omong kosong. Hanya orang yang bertahan, hanya orang yang setia kepada Tuhanlah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, pencobaan karena keinginan diri sendiri. Kalau yang tadi dari luar dan bagaimana kita bertahan terhadap pencobaan itu, sekarang dari diri sendiri. Saudara-saudara kasih Tuhan, tidak semua keinginan adalah dosa. Ya, ada keinginan yang negatif, tapi ada juga keinginan yang positif. Misalnya keinginan untuk sukses di dalam studi kita, itu hal yang baik. Keinginan untuk berhasil di dalam pekerjaan kita itu tidak salah. Keinginan untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, saudara-saudara kita, itu adalah keinginan yang positif. Tetapi dia menjadi negatif kalau cara-cara yang kita lakukan untuk meraih keberhasilan, kesuksesan itu dengan cara yang tidak baik. Memanipulasi, merampas apa yang menjadi hak orang lain, berhutang sana sini demi untuk gaya gitu ya. Ada orang-orang yang kadang suka bergaya, menampilkan diri seperti orang kaya, tapi hutang di mana-mana. Tidak sesuai dengan pendapatan atau ekonominya. Makanya ada orang yang mengatakan menang di gaya tapi kalah di nasib. Gaya menang oke gitu, tapi nasib ya gitu aja gitu. Karena apa? Karena orang tidak bisa menahan keinginannya, keinginan yang memikat ya untuk tampil wah walaupun tidak sesuai dengan kehidupan. Keinginan juga akan menjadi negatif atau salah berdosa kalau itu disebabkan oleh rasa iri hati pada orang lain. Lihat orang beli mobil baru, kita juga ikut. Lihat orang punya rumah baru, kita juga ingin. Ya, lihat orang pakai perhiasan yang baru, kita juga ingin, walaupun dengan cara mencuri misalnya untuk memenuhi keinginan kita. Jadi kita tidak mampu menahan diri pada keinginan-keinginan yang memikat hati kita. Kemarin dalam kuliah bersama dengan mahasiswa kami membahas tentang perkosaan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak yang saat ini semakin meningkat. Ya, pandemi menyebabkan, ya jangan kita salahkan pandemi. Ya nggak tahulah apa yang terjadi. Dan perkosaan ini juga banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Ayah kandung, paman, saudara laki-laki kandung, ya, orang tua tiri itu justru memperkosa adik mereka atau saudara mereka, anak mereka. Kemarin saya baca di berita ya, seorang gadis kecil, mungkin ada Bapak Ibu yang membacanya ya, seorang gadis kecil usia 5 tahun di Ambon, itu diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Beritanya, jadi anak ini sakit ya karena diperkosa itu, mau dibawa ke rumah sakit tapi ayahnya menghalangi, karena kalau dibawa ke rumah sakit kan nanti ketahuan gitu. Ya, dari Januari. Tapi kemudian karena semakin parah dibawa ke rumah sakit dan dia mengatakan anaknya diare, sakit perut. Tetapi dalam pemeriksaan melihat bahwa anak ini udah hancur-hancuran gitu ya. Setelah dirawat ya dengan kondisi yang naik turun, pada akhirnya tanggal 8 Februari kemarin dia meninggal dunia. Dalam kasus-kasus perkosaan seringkali korban yang disalahkan. Ya, dengan mengatakan bahwa perempuan itu yang memikat, anak itu yang menggoda dengan pakaiannya yang minim, pakai rok mini. Padahal hasil penelitian mengatakan bahwa hampir semua korban perkosaan itu dalam kondisi pakaian sopan, bahkan berpakaian tertutup, tetapi tetap juga diperkosa. Kalaupun perempuan itu pakai pakaian mini, kan tidak berarti lalu dia mengatakan, ya silakan sekarang saya diperkosa. Pikiran kita, otak kita harus bisa dikontrol, menahan nafsu. Karena apa yang kita lihat itu bukan milik kita. Menahan sesuatu yang merangsang, memikat kita.
Saya mengatakan, apapun yang terjadi di depan kita, tapi kalau kita bisa mengontrol pikiran kita, maka kita tidak akan tergoda. Ada banyak contoh yang lain di mana kita kadang tidak bisa menahan keinginan kita untuk mengambil barang orang, untuk mencuri, merampok. Namun anehnya ketika orang itu tersandung dalam sebuah masalah yang dia lakukan sendiri, banyak orang mengatakan, yang tabah ya, anggap ini sebagai cobaan dari Tuhan. Saudara-saudara, benarkah Tuhan mencobai kita? Apakah pencobaan karena keinginan sendiri yang berdosa berasal dari Allah? Ucapan seperti ini menunjukkan bahwa kita tidak mau disalahkan oleh kesalahan kita sendiri. Dengan kata lain, kita ingin melemparkan tanggung jawab itu kepada Tuhan. Kalau bukan kepada iblis, ya kepada Tuhan, gitu ya. Dua itu yang biasanya seringkali kita salahkan. Hal ini sama seperti yang terjadi pada Adam. Ya, ketika peristiwa jatuh dalam dosa, Tuhan mencari mereka dan bertanya, kenapa kamu makan buah itu? Adam bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan itu, dialah yang memberikan aku buah itu untuk kumakan. Dengan kata lain, Adam mau mengatakan, kamu yang salah Tuhan. Ya, karena Tuhan menempatkan perempuan ini. Jadi dia tidak mengakui dosanya, tidak bertanggung jawab terhadap dosanya, tetapi menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Jadi sudah berbuat dosa, bukannya mengakui, bukannya bertanggung jawab, tetapi melemparkan kepada orang lain, kepada iblis. Ya, kalau kita melakukan kesalahan kan kita mengatakan, ya iblis yang goda saya. Jadi bukan dia yang melakukan, tapi iblis yang menggodanya. Saudara, hal ini pula yang dikatakan oleh Yakobus di dalam teks kita. Ketika seseorang dalam kesulitan atau penderitaan, biasanya orang mencari kambing hitam. Bahkan Tuhan sendiri dijadikan kambing hitam. Orang Yahudi pada waktu itu berpikir bahwa Tuhan memiliki motivasi yang buruk, tidak berperasaan, tidak peduli pada kehidupan mereka. Padahal dalam teologi Yakobus, Tuhan tidak mencobai kita untuk berbuat dosa. Tuhan tidak mencobai kita untuk menyakiti kita, juga tidak berusaha untuk membuat kita gagal dalam hidup ini. Bukan Tuhan yang mencobai kita, tetapi keinginan kitalah yang mencobai kita. Saudara-saudara, Allah adalah sumber kebaikan dan tidak mungkin mencobai manusia. Memang Allah bisa saja mengizinkan manusia dicobai untuk menguji imannya, tetapi Allah tidak mencobai manusia. Kita bisa melihat pada kisah dari Ayub, Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub dengan membuat dia menderita, semua yang dia miliki itu diambil daripadanya. Tetapi Ayub bertahan walau sempat bimbang dan protes kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia mengakui kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, setiap keinginan yang baik berasal dari Tuhan. Karena itu janganlah mencari kambing hitam, tetapi akuilah dosa kita dan bertobat. Saudara-saudara, Tuhan ada di sini untuk membawa kita menghindari pilihan yang mungkin bisa mencelakai kita. Kita akan selalu punya keinginan, namun keinginan kita harus diletakkan dalam ukuran yang selaras dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kalau keinginan saya lebih kuat? Hiduplah dengan bertanggung jawab. Keinginan kita bisa mengacaukan kehidupan kita, itu sangat mungkin. Yakobus mengatakan apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan dosa yang matang melahirkan maut.
Kita bisa punya keinginan. Bagaimana mungkin kita hidup tanpa keinginan, apalagi kalau sudah dikaitkan dengan kerinduan supaya lekas-lekas berbahagia. Orang ingin bahagia. Orang ingin lepas dari penderitaan. Orang ingin frustrasinya dibereskan oleh Tuhan. Orang ingin lepas dari tekanan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Orang ingin macam-macam dalam kehidupan ini. Mau itu. Keinginan itu selalu ada. Tapi hati-hati dengan keinginan-keinginan kita. Bertanggung jawablah atas pilihan kita sebagai buah dari keinginan kita. Kita bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Kita yang bertanggung jawab, karena itu jangan mencari kambing hitam di luar diri kita bila kita salah memilih. Saat teduh bagi kita semua.